Sehat, Fakri gimana? Seperti yang Fadli lihat, alhamdulillah sehat juga. Ah, Gimana harinya ini Fadli? Apakah Fadli kuliah atau gimana sekarang kan? kalau menurut Fadli ya untuk buat sekarang alhamdulillah kuliah tetap lancar. Kalau Fakri gimana saat pandemi ini, corona ini? Ya, eh, kalau menurut saya sih, kalau pada masa pandemi ini kan, ya Ah, samalah sama Fadli. ah, Mau nggak mau kita jalani aja kan, ya kan? Terus dengan kuliah ini kita daring atau tergantung juga kebijakan dosennya ataukah dosennya minta Zoom gitu kan ah, atau via WA saja atau di platform kita di UNP ah, di lewat e-learning saja kayak itu. Jadi uh, ya kayak gitulah tiap hari pagi udah stay di depan laptop atau depan HP kan menunggu jadwal kuliah lah ibaratnya gitu kan. ah. Nah Fadli juga apa nih kesibukan selain kuliah ibaratnya? Kalau buat Fadli sekarang ya kesibukan Fadli emang ya ada kayak kerjaan bantu orang tua lah atau Iya iya bagus bagus Nah, mantap. kuliah kalau waktunya kuliah ya kuliah tunggu waktu dari dosennya atau ibu bapaknya Iya ngasih iya. waktu jam berapa. Tapi terkadang Ah, menurut Fadli ada sih beberapa kelebihan atau kekurangan kuliah online. Menurut Fakri kelemahan kuliah online ini seperti apa? nah ya betul. Mungkin kita sebagai mahasiswa juga merasa gitu kan, Ah, ibaratnya kita sedang di masa pandemi ini, kita tidak boleh keluar rumah, kita ah, tidak boleh kumpul, membuat keramaian istilahnya kan gitu. ah, Jadi eh, pada masa pandemi inilah eh, semuanya berubah gitu, maksudnya secara pembelajaran kita juga di online kan gitu kan. ah, Terus misalkan kita juga ada kegiatan-kegiatan di kampus juga di online kan kayak itu. Jadi ah, menurut saya tentulah ibaratnya seperti yang Fadli bilang tadi ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. ah, Nah yang saya lihat kita bahas kekurangan dulu ya Fadli ya. ya, Belajar daring atau perkuliahan daring bagi mahasiswa pada saat masa pandemi ini yang pertama yaitu saya melihat sudah teman-teman bukan Fahri sendiri atau teman-teman juga merasakan atau teman-teman kita juga yang berada di kampung juga merasakan bahwa yang pertama itu adalah susahnya mencari sinyal Fadli. Sinyal internet itu yang kurang gitu kan. ah, Jadi misalkan dosennya minta kita Zoom jam 7 gitu kan. ah, Nah, ada teman kita nih dari luar daerah misalkan jadi teman-teman itu tuh mengeluh gitu tentang ah, uh, kurangnya internet akses internet itu di sana bahkan uh, dia tidak bisa mengikuti pelajaran sedikit pun itu ah, yang pertama. ah, Nah yang kedua menurut saya kekurangan dari pembelajaran daring atau via online ini atau perkuliahan itu adalah apa Fadli kurangnya apa namanya semangat mahasiswa itu untuk belajar gitu. ah, Jadi pada saat masa pandemi ini kan secara online gitu kan. ya, Jadi pada saat mahasiswa itu belajar, sedangkan pada saat tatap muka saja ada juga mahasiswa itu yang tidak semangat atau malas untuk pergi ke kampus. ya, Sekarang dengan adanya belajar online atau perkuliahan daring ini, tentu mahasiswa ini tambah ibaratnya malas gitu. ah, Bukan sebagai contohnya gini, misalkan pagi gitu kan ada kuliah jam 8. Nah, pada saat pandemi ini kuliah jam 8 itu para mahasiswa ini lebih memilih tidur daripada ikut kuliah gitu yang ya saya benar, lihat ya. ya benar, benar. Ya, jadi ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, mahasiswa ini kurang aktif gitu. Ibaratnya kurang aktifnya gini loh. Kadang Ah, di via Zoom itu atau via uh, WhatsApp itu kan ah, kurang respon terhadap apa yang dibicarakan terhadap suatu topik ataupun
kurang responnya terhadap dosennya. Contohnya misalkan dosen lagi Zoom gitu kan. Apa salahnya para teman-teman ini menghidupkan kamera ataupun pada saat Zoom ini ya menghidupkan kamera. Yang saya lihat akhir-akhir ini atau 6 bulan terakhir ini para mahasiswa itu ibaratnya cuma menunggu absen lalu menghidupkan kamera. Nah, pada saat absen udah dipanggil dimatikan kamera lagi, baru diapakan lagi? Baru dihidupkan lagi ya. Nah, sekarang kan itu tuh kekurangannya tuh. Ya. Kalau menurut Fadli ada enggak kelebihan dari apa ini? Ya, dari pembelajaran. Menurut Fadli ya, ini Fadli hasil simpulkan tadi udah Fadli catat tuh di HP. Kelebihan sih ada sih Fakri, ada beberapa kayak apa ya, kayak transportasi atau transportasi atau uang pengeluarannya menjadi sedikit dan menghemat biaya. Ada kan beberapa mahasiswa yang dari kayak beda kota, kayak di Jambi, kayak di Bengkulu, kayak Batu Sangkar, kayak Bukit Tinggi, dia kebanyakan tidak memikirkan kayak uang kos, kayak uang makan. Jadi siswa tersebut memikirkan membebankan pikirannya untuk itu biar lebih fokusnya kuliah. Tapi ada sih unggulannya, orang lebih banyak berkumpul kayak keluarga. Kayak apa? Kalau ada tuh kelemahannya kayak Fakri bilang tadi, itu sinyal. Ya, betul. Kalau mahasiswanya benar-benar pengen kuliah, pengen rajin, pengen mendapatkan nilai bagus, seharusnya mahasiswa pasti mencari solusi untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Sepertinya kalau di punya misalnya apa salahnya kayak mencari, kan ada tuh Telkomsel atau apa kartunya kan pasti ada tower ya. Kita cari towernya biar lebih lancar sinyalnya, atau enggak pergi ke warnet yang ada wifi-nya, walaupun enggak ada warnet di sana kita cari sinyal kartu lebih bagus yang cocok untuk di tempat tinggal tersebut. Jadi sekarang Fadli mau nanya nih Fadli, untuk solusi ke depannya kita kan nggak tahu sampai kapan masa pandemi ini berakhir dan sampai kapan kita akan belajar seperti daring seperti ini kan. Nah sekarang yang tanya solusi dari Fadli sendiri itu apa buat pendaring yang kita jalani saat ini? Kalau solusi Fadli sekarang mau gimana mencari solusi, sedangkan kondisi buat sekarang ini tolong aja dimaklumi, kan kita gak bisa menentukan kapan corona ini hilang atau gimana. Kalau buat sekarang kita sebagai mahasiswa ya kita harus harus lebih giat, semangat lah ya semangat untuk lebih giat. Mudah-mudahan 2021 atau 2000 berapa, mudah-mudahan corona biar kita bisa ke kampus bareng gitu. Iyalah solusi dari Fadli. Kalau menurut Fakri solusi yang tambahan dari solusi dari Fadli tadi, solusi yang menurut saya itu mungkin kesadaran ya, balik dari kesadaran diri masing-masing, dimana pada masa saat ini sekarang kita lihat apalagi di Kota Padang kan tiap hari bertambah kasus. Jadi menurut saya solusinya itu ya kembali pada diri sendiri, sadar akan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan percayalah kalau misalkan kita disiplin dan kita tuh mampu untuk sadar akan bahayanya virus COVID-19 ini, jumlah angka kasusnya itu akan menurun dan kita juga bisa beraktivitas normal seperti biasanya kayak gitu. Ya. Jadi itulah ibaratnya kita sama-sama berharap kita kembali ke kampus lagi dan kita belajar seperti biasanya. Amin. Ya udah Fadli. Ya. Saya cuma mau nanya itu aja, gimana pendapat Fadli? Ya udah, tetap jaga kesehatan Fadli. Siap. Keep bro.
Ya, thank you Oke. Fakri. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum.